peralatan yang disiapkan adalah alat tulis, bisa buku KIA, kemudian jam tangan, lembar balik, dan tempat sampah. Silakan duduk ya. Ya, selamat datang, selamat pagi. Kenalkan saya Fidan Fitri, ya, yang bertugas pada Polri KIA pada pagi hari ini. Ini dengan Ibu siapa? Bella. Bella usianya berapa, Bu? 27 tahun. 27 tahun. Baiklah, saat ini Ibu Bella hamil, usia kehamilannya 24 minggu ya? Iya. Ya, baiklah. Ada yang bisa saya bantu ya, Bu? Ingin mengetahui gizi dan nutrisi yang tepat untuk ibu hamil. Oke, baiklah. Nanti sebelum saya jelaskan tentang gizi dan nutrisi yang baik pada ibu hamil, ini saya lakukan dulu pengkajian data subjektif dan objektif ya, Bu. Ini Ibu Bella usia 27 tahun, hamil yang pertama, saat ini usia kehamilannya 24 minggu ya. Saya tulis dulu ya, ini buku KIA-nya Ibu ya. Oke, kemudian tadi dari hasil pemeriksaannya Ibu tekanan darahnya baik, 110/80, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, pernafasannya 24 kali per menit. Untuk pemeriksaan HB ini sudah ada hasilnya ya, hasilnya 11 gram per liter. Untuk lila lingkar lengan, tadi diperiksa lingkar lengan Ibu 23 cm ya. Memang untuk lila itu normalnya harus minimal 23,5. Tadi pemeriksaannya Ibu 23 cm ya. Baiklah, saya izin cuci tangan dulu ya Ibu. Tadi dari hasil pengkajian data subjektif dan objektif, memang dari hasilnya ditemukan HB itu normal, tetapi untuk lingkar lengan Ibu 23 cm itu kan masih kurang ya Bu, minimal kan harusnya 23,5. Ini pekerjaan Ibu ibu rumah tangga nggih. Kemudian pendidikan terakhir Ibu D3 ya. Ya, dan belum tahu tentang nutrisi dan gizi yang baik pada ibu hamil. Baiklah, ini memang Ibu dari hasil status pemeriksaan ini Ibu memang dalam kondisi kehamilan KIK. KIK itu KEK itu artinya kekurangan energi kronis. Ya, jadi kalau kekurangan energi kronis yang terjadi pada ibu hamil itu pasti juga akan membawa dampak pada pertumbuhan bayi dalam janin, dalam rahim, dan juga nanti pada proses kehamilan dan persalinan juga akan ada kendala, ada beberapa komplikasi. Nanti saya akan menjelaskan ya Bu tentang bagaimana sih nutrisi gizi yang tepat dalam masa kehamilan ini. Baiklah, ini sebelumnya saya tutup pintunya dulu ya Ibu. Saat ini ada yang dikeluhkan nggak? Enggak ada. Tidak ada keluhan. Ya, baiklah. Nanti baiklah kita langsung saja ya Bu ya. Diskusi belajar konseling tentang gizi yang tepat. Ini di dalam buku KIA Ibu, ini sudah ada ya Bu ya tentang gizi pada ibu hamil. Ini ada di halaman 27. Ya, di sini. Nih. Di sini sudah jelas sekali. Nanti mungkin Ibu sudah membaca atau mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi, ini ada bermacam-macam gizi di sini, gizi seimbang yang dibutuhkan selama kehamilan. Untuk ibu hamil memang kebutuhannya gizi itu berbeda dengan sebelum hamil. Di sini juga ada ya Bu, ya. Jadi kalau untuk ibu hamil memang harus lebih diperhatikan dalam segi komposisi gizinya, berbeda dengan sebelum hamil. Contoh nih Bu, ini juga ada di buku KIA Ibu nih, untuk porsinya seberapa sebelum hamil, kemudian trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu memang ada beda Bu. Jadi
jangan menyamakan. Kalau belum hamil makannya misalkan sedikit, ini pas hamil juga malah dikurangi ataupun tetap. Jadi jangan, apalagi itu adalah kondisi KIK, kekurangan energi kronis, itu kan berarti kalau di istilah kesehatan itu kurang gizi, tapi kurang gizinya pada ibu hamil. Tolong nanti diperbaiki ya Bu ya, dari pengaturan pola makannya seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan apa Bu? Itu tentang sumber energi. Sumber energi itu dari makanan, ibu itu memang harus memperhatikan berapa yang dibutuhkan. Itu untuk sumber energi itu biasanya makanan yang dibutuhkan itu adalah yang mengandung karbohidrat ya Bu ya. Karbohidrat itu contohnya apa saja? Itu bisa dari nasi, bisa dari kentang, bisa dari gandum, atau bisa dari biskuit. Itu adalah sumber energi. Kemudian manfaatnya itu sebagai menyumbang energi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi apabila ibu makan karbohidrat atau energi, sumber energinya kurang, biasanya aktivitas ibu akan lebih terasa ada kendala, lebih lemes, tidak bersemangat, seperti itu. Nah, kemudian selain itu ada tentang yang namanya kebutuhan protein Bu. Protein itu ada dua ya Bu, ada protein hewani, ada protein nabati. Kalau untuk protein hewani itu contohnya bisa didapat dari telur, dari susu, dari daging, kayak gitu. Kalau dari nabati itu bisa dari sayur mayur dan juga dari segala macam buah-buahan. Itu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan janin ibu di dalam kandungan. Kemudian manfaatnya protein itu adalah sebagai zat pembangun tubuh, jadi membangun sel-sel yang ada di dalam tubuh, di dalam kandungan itu sangat membantu pembangunan sel-sel tubuh janin seperti itu. Jadi jangan sampai dalam porsi makan ibu itu tidak mencakup pada kebutuhan berbagai macam dari energi dan protein, karbohidrat yang saya sebutkan. Terus juga jangan sampai dalam porsi makan ibu itu tidak tercakup kandungan mineral. Mineral itu apa saja? Itu bisa didapatkan dari biji-bijian, dari kacang-kacangan, coklat, buah alpukat. Kemudian kalau hewan yang banyak mengandung mineral itu hewan yang bercangkang seperti ikan laut, seperti itu kerang, seperti itu ya. Itu baik banget. Manfaat mineral juga sebagai zat pengatur tubuh untuk pertumbuhan, memaksimalkan pertumbuhan organ-organ janin pada bagian otak. Itu sangat banyak sekali manfaatnya yang didapatkan dari mineral seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kebutuhan tentang vitamin ya Bu ya. Vitamin-vitamin yang dibutuhkan pada ibu hamil itu banyak. Ada asam folat, ada vitamin zat besi, vitamin C, vitamin D, seperti itu. Kemudian tentang gizi ini diusahakan dalam konsumsi makanan itu harus beraneka ragam. Jadi dari porsi ibu ketika hamil ini harus lebih banyak beraneka ragam jenis makanannya gitu ya Bu ya. Kemudian dibatasi Bu mengkonsumsi yang banyak garam, banyak kopi, harus banyak minum air putih seperti itu. Kemudian manfaat asam folat tadi apa? Itu bisa mengurangi kejadian anemia megaloblastik pada ibu hamil. Kemudian pengguna asam folat juga mengurangi resiko kelahiran bayi dengan spina bifida atau kelainan saraf yang menetap. Nah, sebaiknya nanti mengkonsumsi asam folat itu usianya mulai 12 minggu ya Bu, atau 3 bulan. Itu kebutuhannya kurang lebih 400 mikrogram. Kemudian untuk zat besi itu, zat besi ini bisa dibaca di sini. Zat besi itu untuk program nasional Indonesia dianjurkan kebutuhan zat besi itu sehari minimal 60 mikrogram, 400 mikrogram per 0,4 miligram asam folat untuk mencegah terjadinya anemia. Jadi selama hamil itu dalam waktu 9 hari atau vitamin tambah darah.
Itu untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil, kemudian pertumbuhan bayi janin juga dalam kandungan biar lebih optimal seperti itu ya. Ibu yang hamil dengan anemia pasti akan melahirkan bayi yang anemia juga. Jadi diharapkan ibu hamil jangan sampai terjadi anemia, jangan sampai terjadi kekurangan zat besi. Untuk makanan yang banyak mengandung zat besi itu bisa dari misalkan daging, dari protein tahu tempe, dari sayuran yang berwarna hijau, kemudian buah yang warnanya merah atau buah berwarna kuat itu banyak mengandung zat besinya seperti itu. Kemudian untuk contoh makanan tadi asam folat itu biasanya bisa dari telur, dari makanan protein hewani dari laut itu juga banyak mengandung asam folat atau B9. Kemudian ada dua vitamin lainnya yang dibutuhkan itu vitamin C sama vitamin D ya Bu ya. Vitamin C ini dibutuhkan selama hamil itu sebanyak sehari itu harus 250 mg sehari. Ini bisa dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Jadi ketika tadi minum tambah darah itu harus dibarengi dengan vitamin C. Kalau tidak dari vitamin C bentuk tablet bisa didapatkan dari makanan, dari buah, dari sayuran yang banyak mengandung vitamin C seperti itu. Kemudian untuk vitamin D ini juga dibutuhkan ya selama hamil. Itu sebanyak kurang lebih pemberiannya 400 international unit vitamin D sehari untuk menekan terjadinya hipokalsemia dan tetanus dan tetani pada bayi baru lahir, hipoplasia enamel gigi bayi dan osteomalacia pada ibu. Jadi vitamin D ini untuk ibu hamil sangat penting sekali. Biasanya bisa dalam bentuk tablet ya Bu yang diberikan oleh dokter atau bidan, atau bisa dari zat makanan yang banyak mengandung vitamin D dan dari susu, dari buah-buahan seperti itu, keju gitu ya Bu ya. Dari yang saya jelaskan ada yang ditanyakan Bu? Enggak Bu, sudah jelas. Baiklah, ini saya tulis dulu ya di buku KIA itu ya. Jadi untuk kondisi ibu tadi kan ya Bu ya, nanti tolong diperhatikan selanjutnya untuk pola makannya ya Bu Pak, lebih beraneka ragam kualitasnya. Jadi bukan jumlahnya yang banyak tapi kualitasnya yang diperhatikan, lebih beraneka ragam. Baiklah, saya izin cuci tangan dulu ya. Saya catat dulu di buku ini tadi ada Bu di halaman 17 ya, nanti